Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di buku ESPS Bahasa Indonesia. Silakan dibuka bukunya pada halaman 41, tema 4. Tema 4, pelaksanaan hak dan kewajibanku. Tema 4 yang berjudul pelaksanaan hak dan kewajibanku. Hari ini Nenek berkunjung ke rumah Bayu. Sebelumnya, Nenek berjanji kepada Bayu dan adiknya untuk mengunjungi mereka apabila Bayu dan adik mendapat nilai ulangan yang baik di sekolah. Bayu dan adiknya sudah melaksanakan kewajiban mereka sebagai pelajar. Mereka belajar dengan tekun agar mendapat nilai yang baik. Sebagai hadiah atas prestasi Bayu dan adiknya, Nenek membelikan mereka buku dongeng. Nenek lalu membacakan dongeng untuk Bayu dan adiknya. Bayu dan adiknya sangat terhibur mendengar cerita yang dibacakan Nenek. Mereka tidak sabar dengan mendengarkan dongeng sampai selesai. Alhamdulillah, di sini dongeng ya seharusnya bisa kita ganti dengan menghadiahi Al-Quran atau buku-buku sirah, kisah-kisah para nabi dan yang lainnya. Nah, hanya di sini contoh saja dongeng. Kemudian kita lanjutkan di halaman 42. Ya. Silakan dibuka halamannya di buku halaman 42. Kegiatan pengantar. Perhatikan di sini ada gambar, ya. Di sini ada gambar. Di sini ada gambar, ya. Perhatikan gambar di samping sebagai pelajar. Di sini ada beberapa pelajar. Tentu kamu memiliki hak dan kewajiban di sekolah. Hak dan kewajiban apa yang kamu miliki sebagai pelajar di sekolah? Bergantianlah menyebutkan satu kata agar membentuk sebuah cerita. Kaitkan ceritamu dengan hak dan kewajiban sebagai pelajar. Perhatikan di sini pesan, ya, menguraikan pesan dongeng yang dibaca atau didengar. Membaca atau mendengarkan dongeng merupakan salah satu hiburan yang menyenangkan. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Ya, jadi tidak benar-benar terjadi, hanya sebuah cerita saja. Tetapi mengandung pesan moral di dalamnya. Apa itu pesan moral? Nah, nanti kita akan bahas di selanjutnya. Ada dongeng tentang manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, bacalah dongeng berikut. Di sini ada dongeng. Ya, Pak Lutfi tinggal di rumah yang sederhana. Akan tetapi halamannya terlihat rindang dan asri. Tidak ada sampah berserakan. Tanaman-tanaman di halaman rumah Pak Lutfi tampak tertata rapi. Kebersihan dan keindahan tersebut dapat tercipta karena kerjasama antara anggota keluarga. Semua anggota keluarga turut melaksanakan kewajiban masing-masing. Kewajibannya
masing-masing dalam membersihkan rumah. Kini Pak Lutfi mendapatkan haknya, yaitu tinggal di rumah yang nyaman. Alhamdulillah, ini adalah gambar rumah, ya, gambar rumah dari Pak Lutfi. Nah, alhamdulillah. Silakan dibuka bukunya di halaman 43. Kegiatan 4.1. Menguraikan pesan cerita yang dibaca. Ya, Ustadz ulangi di halaman 42. Halaman 42 tersebut, ya, terdapat pesan moral. Apa itu pesan moralnya? Perhatikan Ustadz di sini. Pada cerita tersebut terdapat pesan yang dapat kamu teladani. Pesan tersebut, ya, ini maksudnya pesan moral, ya, yang tadi kita sampaikan mengandung pesan moral. Setiap cerita itu terdapat pesan moral. Nah, ini tersebut pesannya tadi, cerita dari Pak Lutfi tadi. Pesan moralnya tersebut yaitu mendapat hak tinggal di rumah yang nyaman. Mendapat hak tinggal di rumah yang nyaman. Kita perlu melaksanakan kewajiban dan membersihkan rumah. Ini pesan moralnya. Nah, kemudian di halaman 43, menguraikan pesan cerita yang dibaca. Bacalah cerita di bawah ini. Di sini ada cerita, ya. Di sini ada cerita, kemudian nomor 1 dibaca ceritanya, kemudian nomor 2 perhatikan, nomor 2 dan 3 uraikan pesan dalam cerita tersebut. Nah, di sini uraikan pesan dalam cerita tersebut, maksudnya adalah pesan moral tersebut apa di dalamnya. Apa yang kita bisa ambil dari apa yang pesan yang bisa dapat kita ambil dari cerita tersebut, nanti bisa dituliskan di buku tulis. Nomor 3 ini tidak perlu, ya, hanya nomor 2 saja, dan ini tidak perlu juga. Jadi Ustadz ya, ini tidak perlu. Jadi hanya menguraikan pesan dalam cerita tersebut, ya, cerita tersebut. Nah, alhamdulillah. Kemudian sama, ya, di halaman 43 juga ada 2 cerita di sini. Ya, cerita di sini ini juga sama, kita menguraikan pesan moralnya. Apa saja pesan moralnya? Silakan nanti dituliskan di buku tulis, ya, di halaman 43. Yang pertama berjudul Bel Pulang Sekolah Berbunyi. Ya, yang pertama yang di atas ini judulnya Bel Pulang Sekolah Berbunyi. Yang kedua Pengalaman Edo. Masing-masing cerita silakan ditulis pesan moralnya di buku tulis. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.